Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semuanya? Ustazah berharap anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun di tengah pandemi saat ini, ustazah berharap antum tetap melaksanakan ibadah di rumah dan juga belajar walau di rumah saja. Masih tetap semangat ya nak ya. Walaupun kita sedang berpuasa, tapi kita harus tetap semangat. Oke, baiklah anak ustazah. Pada kesempatan kali ini, ustazah akan menjelaskan materi pembelajaran untuk bab yang terbaru, yaitu mengenai struktur bumi dan bencana alam. Pada pertemuan sebelumnya, antum telah mempelajari mengenai global warming dan efek dari rumah kaca. Oke, kita masuk. Nah, ini dia peta konsepnya. Pada bab ini, yang akan antum pelajari yaitu tentang struktur bumi dan bencana alam, di mana struktur bumi itu terbagi menjadi 3. Ada inti bumi, ada kerak bumi, dan ada selimut bumi. Dan antum juga akan mempelajari mengenai macam-macam bencana alam akibat dari adanya struktur bumi kita. Nah, setelah antum tahu dan paham tentang struktur bumi, kita akan masuk ke pembahasan tentang bencana alam, yaitu ada gempa bumi, ada gunung api, dan bagaimana cara kita atau apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi atau terhindar dari bencana seperti gempa bumi dan gunung berapi. Oke, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya anak ustazah mengetahui apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran setelah antum mempelajari bab ini ada beberapa. Yang pertama itu menjelaskan struktur bumi. Yang kedua, menjelaskan lempengan-lempengan di bumi, lempengan-lempengan yang ada di bumi. Yang ketiga, menjelaskan terjadinya peristiwa gempa bumi. Yang keempat, menjelaskan macam-macam gempa bumi. Yang kelima, menjelaskan proses terjadinya letusan gunung api. Yang keenam, menjelaskan penyebab terjadinya letusan gunung api. Yang ketujuh, menjelaskan peristiwa terjadinya tsunami. Yang kedelapan, menjelaskan resiko atau akibat dari adanya bencana alam, baik itu gempa bumi, tsunami, maupun gunung berapi. Dan yang terakhir yaitu mengatasi akibat terjadinya bencana letusan gunung api, gempa bumi, dan juga tsunami. Namun, pada pembelajaran kali ini, antum hanya mempelajari sampai pada macam-macam gempa bumi. Untuk tujuan pembelajaran yang lainnya akan kita lanjutkan pada next video selanjutnya. Oke, kita masuk kepada tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu antum dapat mengetahui bagaimana sih struktur dari bumi. Berarti apa saja sebenarnya yang menyusun bumi kita ini. Kita ketahui bahwasannya dalam tata surya ada 8 planet. Sebenarnya ada 9, namun Pluto telah keluar dari edarnya, dari orbitnya, sehingga hanya ada 8 planet yang ada dalam tata surya kita. Nah, salah satu planet yang dapat dihuni manusia adalah bumi, dan kita tinggal di bumi ini. Kalau kita tinggal di bumi, tentu kita harus kenal bagaimana sih bumi kita ini. Betul ya nak ya? Bagaimana bumi kita ini? Nah, ternyata bumi kita ini tersusun dari beberapa lapisan-lapisan. Nah, ada yang menyusunnya. Yang pertama itu ada lapisan terluar dari bumi yang dikenal dengan atmosfer. Pada pertemuan sebelumnya atau pada video pembelajaran sebelumnya, saya juga sudah menjelaskan apa sih fungsi dari lapisan atmosfer. Kita ketahui bahwasannya lapisan atmosfer itu berfungsi untuk melindungi bumi dari cahaya matahari yang berlebihan. Nah, yang selanjutnya ini ada kerak bumi, ada selubung bumi, dan ada inti bumi. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana sih karakteristik atau ciri-ciri dari setiap lapisan atau struktur yang menyusun bumi ini. Kita masuk kepada struktur yang pertama. Pertama, bumi itu tersusun dari yang namanya kerak bumi atau dikenal dengan crust. Nah, apa itu kerak bumi? Kerak bumi atau kulit bumi adalah lapisan terluar bumi yang dijadikan tempat tinggal bagi makhluk hidup. Nah, jadi kerak bumi ini atau crust ini terbagi menjadi 2. Ada kerak samudra dan ada kerak benua. Nah, apa sih bedanya antara kerak benua dan kerak samudra? Nah, di sini beda antara kerak benua dan kerak samudra. Kalau misalnya kerak samudra, dia mempunyai lantai dasar samudra. Nah,
menyusun sekitar 60% dari luas kerak bumi. Kedalaman rata-ratanya itu sekitar 4.000 meter dari permukaan air laut. Nah, batuan yang menyusunnya itu bersifat basa atau mafik. Nah, Tum sudah tahu ya kalau ciri-ciri sifat basa berarti memiliki pH yang besar dari 7. Oke, selanjutnya untuk kerak benua. Nah, lapisan bumi yang berada di daratan, berarti penyusunnya adalah lantai daratan. Batuan utama penyusunnya yaitu granit yang bersifat asam, menyusun sekitar 79% dari volume kerak bumi. Ketinggian permukaan rata-rata yaitu 800 meter terhadap permukaan laut. Oke, itu yang pertama mengenai struktur bumi yaitu kerak bumi. Kita masuk kepada struktur bumi yang kedua. Struktur bumi yang kedua itu susun atau terdiri dari selimut bumi atau mantel bumi. Nah, bukan hanya kita yang punya selimut atau mantel ya nak ya. Kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita gunakan mantel untuk apa? Ya, untuk melindungi tubuh kita ya nak ya. Kalau misalnya cuacanya sangat dingin, pasti kita gunakan selimut atau mantel. Nah, begitu juga dengan bumi. Ternyata bumi juga punya selimut atau mantel. Nah, selimut atau selubung bumi ini merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan kerak bumi. Tadi ada kerak bumi, selanjutnya setelah kerak bumi ada namanya lapisan mantel yang letaknya di bawah kerak bumi. Nah, lapisan ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam bumi. Nah, nanti kita masuk ke bagian dalam bumi atau dikenal dengan inti bumi. Oke. Selimut bumi ini terbagi menjadi 3 lapisan lagi yang menyusunnya. Ada namanya lapisan litosfer. Apa sih itu lapisan litosfer? Lapisan litosfer itu merupakan lapisan selimut bumi yang paling atas. Nah, lapisan ini memiliki ketebalan 50 sampai dengan 100 km. Ia mengandung silisium dan aluminium yang berbentuk padat. Jadi ada silisium dan aluminium yang berbentuk padat. Nah, litosfer bersama kerak bumi sering dinamakan dengan lempeng litosfer. Nah, nanti kita akan paham lagi bahwasannya apa sih pengaruh dari lempeng litosfer ini terhadap bencana alam. Nah, litosfer ini tersusun atas 2 lapisan utama, yaitu lapisan sial, yaitu terdiri dari silium dan aluminium. Ingat ya nak ya, ada namanya lapisan sial, terdiri dari silium dan aluminium, serta ada lapisan sima. Nah, berarti sima yaitu lapisan sial yang terdiri dari silium dan aluminium, serta lapisan sima yang terdiri dari silium dan magnesium. Kita masuk ke lapisan selimut bumi yang kedua, yaitu lapisan astenosfer. Nah, lapisan ini merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan litosfer. Tadi ada lapisan litosfer, di bawahnya ada nama lapisannya yaitu lapisan astenosfer. Nah, lapisan ini memiliki ketebalan itu sekitar 100 sampai 400 km dan diduga sebagai tempat formasi magma atau induk magma. Nah, nanti akan kita pelajari tentang bencana alam, apa sih itu magma. Nah, lapisan ini berbentuk cair kental dan mengandung silisium, aluminium dan juga magnesium. Yang ketiga, lapisan selimut bumi terdiri dari lapisan mesosfer. Nah, merupakan lapisan yang terletak di bagian bawah lapisan astenosfer. Nah, tadi ada lapisan litosfer, di bawah lapisan litosfer ada astenosfer, dan di bawah lapisan astenosfer itu ada nama lapisannya mesosfer. Lapisan ini memiliki ketebalan itu sekitar 2.400 sampai 2.700 km dan mengandung silisium dan magnesium. Oke, kita masuk ke bagian atau struktur yang menyusun bumi yang ketiga, yaitu inti bumi. Nah, ini adalah bagian paling dalam. Nah, inti bumi ini merupakan lapisan paling dalam dari struktur bumi. Inti bumi ini merupakan material cair dengan penyusun utama itu berupa logam besi itu sekitar 90% dan terdiri dari nikel itu sekitar 8%. Dan unsur lainnya sekitar 2%. Nah, inti bumi ini terletak
atau terdapat pada kedalaman sekitar 2.900 km dan sampai dengan 5.200 km. Inti bumi atau core ini terbagi menjadi dua, ada inti bumi bagian dalam dan ada inti bumi bagian luar. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu inti bumi bagian dalam. Inti bumi bagian luar ini memiliki karakteristik, yaitu yang pertama merupakan salah satu bagian dalam bumi yang melapisi inti bumi bagian dalam. Jadi inti bumi bagian dalam itu dilapisi oleh lapisan inti luar ini. Dia mempunyai ketebalan sekitar 2.250 km. Nah, kedalamannya itu antara 2.900 km sampai dengan 4.980 km. Nah, tersusun dari besi dan nikel cair dengan suhunya itu sekitar 3.900 derajat Celcius. Sangat panas sekali ya, Nak ya, suhunya itu. Nah, selanjutnya inti bumi bagian dalam. Nah, merupakan bagian bumi yang paling dalam. Atau dikenal dengan inti bumi, mempunyai ketebalan itu sekitar 1.200 km dan berdiameter itu sekitar 2.600 km. Nah, dia tersusun dari besi dan nikel yang berbentuk padat. Kalau inti bumi bagian luar tadi, dia tersusun dari unsur yang bentuknya cair. Kalau ini dia unsurnya berbentuk padat. Nah, temperaturnya itu Masya Allah luar biasa sekali, itu sampai mencapai 4.800 derajat Celcius. Sangat panas sekali ya, Nak ya. Untuk kita nggak diletakkan Allah tinggal di sini, kita bayangkan saja kalau kita tinggal di tempat yang suhunya mencapai 4.800 derajat Celcius, mungkin antum nggak akan sanggup. Nggak antum aja, Ustazah juga nggak sanggup. Oke. Kita masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua, tapi kita bahas dulu yang pertama tadi. Berarti struktur bumi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama dikenal dengan kerak bumi, yang kedua itu ada namanya selimut atau mantel bumi, dan yang ketiga itu ada inti bumi. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu mengenal bencana alam. Salah satunya adalah gempa bumi. Apa sih sebenarnya gempa bumi itu? Nah, dan apa saja jenis-jenis dari gempa bumi, dan kenapa gempa bumi itu bisa terjadi? Nah, di sini akan kita bahas. Nah, gempa bumi itu merupakan suatu getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Nah, jadi dia itu terjadi di permukaan bumi. Tadi permukaan bumi itu terdiri dari kerak bumi. Nah, gempa bumi ini disebabkan oleh pergerakan kerak bumi. Nah, tadi kita udah belajar tentang struktur bumi, yaitu dia memiliki kerak bumi. Jadi gempa bumi ini terjadi karena adanya pergeseran atau getaran atau guncangan yang terjadi pada kerak bumi. Nah, gempa bumi ini terjadi apabila tekanan yang terjadi karena pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi tadi sudah terlalu besar dan tidak dapat ditahan. Nah, jadi sebenarnya lempeng bumi itu bergerak. Jadi ketika dia gerakan atau guncangannya itu terlalu kuat dan tidak bisa ditahan, makanya dapat terjadi yang namanya fenomena gempa bumi. Nah, kalau misalnya antum pernah ke Padang dan pernah merasakan, sebenarnya di Pekanbaru juga pernah sih kita rasakan tentang gempa bumi, tapi kalau di Pekanbaru paling kita hanya dapat dampaknya saja. Nah, tidak benar-benar menjadi pusatnya. Nah, biasanya pusatnya itu adalah tempat-tempat yang memang memiliki daerah-daerah yang dekat dengan lempeng dan daerah-daerah dekat dengan gunung-gunung berapi. Nanti akan kita pelajari apa saja macam-macam dari gempa bumi. Nah, oke, ini dia. Nah, earthquake atau gempa bumi. Nah, dari situ epicentrum. Nah, atau sebagai pusat titik gempa itu. Nanti akan kita pelajari lebih dalam lagi. Nah, yang kedua, kita masuk kepada jenis-jenis gempa bumi. Nah, gempa bumi itu dibedakan beberapa jenis berdasarkan, yang pertama itu berdasarkan penyebabnya. Nah, berdasarkan penyebabnya, gempa bumi itu yang pertama ada gempa bumi tektonik. Nah, apa sih itu gempa bumi tektonik? Nah, gempa bumi tektonik ini disebabkan oleh aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga sampai yang sangat besar. Nah, itu ya.
dan dia menimbulkan banyak kerusakan atau bencana di bumi ini. Ya nak ya. Nah, getaran yang kuat mampu menjalar ke seluruh bagian bumi. Nah, kalau biasanya gempa bumi itu berupa bilangkan oleh BMKG melaporkan di Padang atau di daerah Bengkulu atau dimanapun itu terjadi gempa bumi. Gempanya ini adalah gempa tektonik. Nah, berarti gempa itu terjadi karena pergeseran lempeng tektonik. Nah, disebabkan oleh pelepasan tenaga yang terjadi karena ini dia pergeseran lempeng plat tektonik. Nah, seperti layaknya gelang karet. Kamu pernah main gelang karet ya? Nah, kalau misalnya tiba-tiba dilepaskan tuh kan luar biasa, bisa sangat kuat guncangannya. Nah, itu dia. Nah, ini dia untuk yang pertama, berdasarkan penyebabnya ada namanya gempa bumi tektonik. Nah, yang kedua yaitu gempa bumi tumbukan. Nah, gempa bumi tumbukan ini kalau ditinjau dari penyebabnya, dia disebabkan oleh tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi. Nah, dan ini jarang terjadi. Jadi kalau misalnya tidak ada meteor atau asteroid yang sampai jatuh ke bumi, tidak akan terjadi gempa. Gempa ini hanya terjadi ketika meteorit atau asteroid jatuh ke bumi. Nah, kita berdoa semoga jangan sampai ya nak ya. Ya, semoga Allah selalu melindungi bumi kita ini. Nah, selanjutnya itu ada gempa bumi runtuhan. Nah, berdasarkan penyebabnya dia terjadi pada daerah kapur atau daerah pertambangan. Nah, ini sama dengan gempa bumi tumbukan. Gempa bumi runtuhan ini jarang terjadi. Nah, dia bersifat lokal pada daerah tanah kapur atau daerah pertambangan. Nah, selanjutnya itu ada gempa bumi buatan. Nah, gempa bumi buatan ini disebabkan oleh aktivitas manusia. Seperti apa? Misalnya ada yang meledakin dinamit. Nah, seperti ada peledakan nuklir atau palu yang kita pukulkan ke permukaan bumi. Nah, yang kelima, berdasarkan penyebabnya ada namanya gempa bumi vulkanik atau gunung api. Nah, terjadi dari asalnya ada gunung api, berarti dari aktivitas magma dan biasanya terjadi sebelum gunung berapi meletus. Nanti kita akan bahas tentang gunung api. Oke, lanjut ke hanya terasa di sekitar gunung api. Jadi kalau daerah yang nggak tinggal di sekitar gunung api itu nggak akan kena guncangannya, nggak akan bisa terasa. Dia berarti gempa ini juga bersifat lokal, hanya terjadi di daerah-daerah yang ada gunung api. Dan biasanya itu terjadi karena salah satu ciri-ciri gunung berapi akan meletus. Biasanya akan terjadi gempa terlebih dahulu, baru gunung berapi akan meletus. Nanti akan kita bahas pada tujuan pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, jenis gempa bumi itu berdasarkan kedalamannya. Nah, ada gempa bumi dalam, ada gempa bumi menengah, ada gempa bumi dangkal. Kalau gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya atau titik kedalamannya itu berada dari 300 km di bawah permukaan bumi atau di dalam kerak bumi. Gempa bumi dalam pada umumnya tidak terlalu berbahaya. Nah, ini tidak terlalu berbahaya ya nak ya kalau gempa bumi dalam ini. Selanjutnya ada gempa bumi menengah. Adalah gempa bumi yang hiposentrumnya itu berada antara 800 km sampai dengan 300 km di bawah permukaan laut. Nah, gempa bumi menengah ini pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Nah, dan ada gempa bumi dangkal. Nah, gempa bumi dangkal yang mempunyai titik hiposentrumnya itu berada pada 60 km dari permukaan bumi. Nah, gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Nah, jadi yang biasanya terjadi di Sumbar itu yang sampai bisa membuat kerusakan itu kalau berdasarkan kedalamannya itu adalah gempa bumi dangkal. Dia kurang berada titik hiposentrumnya itu atau titik pusat gempanya itu berada kurang lebih dari berada di kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Oke, nah ya. Oke. Nah, kita masuk ke yang selanjutnya itu berdasarkan gelombang atau getaran gempanya. Nah, dibagi lagi menjadi dua. Ada gempa bumi primer atau dikenal dengan gelombang longitudinal, ada gempa bumi sekunder dikenal dengan gelombang transversal. Nanti untuk apa sih beda gelombang longitudinal dan gelombang transversal? Nah, nanti di kelas 8 kita akan belajar tentang perbedaan antara apa sih gelombang longitudinal itu, apa sih gelombang transversal itu. Nah, kalau untuk berdasarkan
gempa itu ada kalau gempa bumi gelombang primer atau gelombang longitudinal adalah gelombang atau getaran yang merambat dari tubuh bumi dengan kecepatan itu antara 7 sampai 14 km per detik ya, besar kecepatan rambatnya itu. Nah, getaran ini berasal dari hiposentrum. Nah, itu. Selanjutnya ada gelombang bumi sekunder. Nah, gelombang atau dikenal dengan gelombang transversal adalah gelombang atau getaran yang merambat seperti gelombang primer dengan kecepatan yang sudah berkurang yakni sekitar 4 sampai 7 km per detik. Nah, gelombang sekunder ini tidak dapat merambat melalui lapisan cair. Nah, itu ya, Nak ya. Oke. Nah, sekian pembelajaran kita pada video pembelajaran kali ini. Saya berharap dengan video pembelajaran ini antum lebih bisa mengenal lagi sebenarnya apa sih itu bumi dan apa saja jenis-jenis gempa bumi. Nah, nanti di video pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih proses terjadinya gempa bumi, gunung meletus, dan bagaimana cara kita mengurangi dampak dari bencana-bencana alam yang ada di bumi ini. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah selalu melindungi bumi kita ini. Semoga segala bencana apapun itu bencananya bisa tidak akan terjadi di bumi ini. Semoga Allah selalu melindungi bumi kita ini, dan kita sebagai khalifah tentunya diminta untuk selalu menjaga bumi kita ini. Nah, oke, baik anak ustazah, sekian pembelajaran ustazah pada video pembelajaran kali ini. Apabila ada salah, ustazah mohon maaf. Tetap belajar, tetap beribadah di rumah, tetap belajar di rumah, tetap membantu orang tua, tetap bersemangat, tetap melakukan aktivitas, dan yang paling penting tetap jaga kesehatan antum ya, Nak ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.